Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi perkuliahannya. Saya review sedikit pertemuan yang sebelumnya bahwa kita sudah membicarakan tentang paradigma. Nah, paradigma tersebut yang menjadi dasar dua jenis penelitian yang sudah familiar dengan kita, dua jenis pendekatan yang sudah familiar dengan kita, yaitu kualitatif dan kuantitatif ya kemarin. Nah, berarti di kuantitatif ada dasar paradigmanya, di kualitatif ada dasar paradigmanya. Nah, kemarin juga sedikit saya singgung bahwa di dalam kualitatif pun itu juga ada dasar paradigmanya. Nah, hari ini saya akan lanjut. Kemarin sudah disinggung bahwa di selain di kuantitatif maupun di kualitatif itu ada paradigma, di dalam kualitatif pun juga ada beberapa paradigma. Jadi ada pendekatan-pendekatan di dalam penelitian kualitatif. Nah, di dalam kualitatif ada pendekatan-pendekatan, ada paradigma-paradigma juga. Selain paradigma itu melandasi penelitian kualitatif maupun kuantitatif secara garis besar, ya, cara pembagian besar gitu. Di dalam kualitatif pun ada paradigma-paradigma. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu paradigma tersebut. Paradigma ini cukup populer, yaitu paradigma fenomenologi. Cukup populer. Ini bagian dari paradigma interpretif ya. Seperti apa itu paradigma fenomenologi? Mari kita mengenal paradigma ini ya. Sorry, Rek. Ada apa namanya distorsi, ada apa namanya iklan lewat. Jadi ini jamnya yang kecil itu apa namanya, Rek? Sekolah online. Jadi lek ono trouble ono apa mesti ada yang apa? Ada yang ngontak ya, ada yang ngomong lah ini ya. Masih ngomong, jadinya harus ngelatih ini sebentar. Kita lanjutkan ya teman-teman. Ini kita berbicara fenomenologi. Jadi fenomenologi itu ada landasan filosofinya teman-teman. Ini beberapa poin penting yang perlu kita tahu sebagai landasan ya. Meskipun nanti teman-teman akan menerapkan secara teknis sebagai sebuah pendekatan fenomenologi tersebut, tapi tetap secara filosofis teman-teman perlu tahu ya. Jadi fenomenologi itu studi tentang pengalaman. Ya, intinya pengalaman. Makanya kalau nanti teman-teman melakukan penelitian, maka yang banyak digali itu adalah pengalaman, experience ya. Pengalamannya siapa? Pengalamannya si subjek. Maka dari itu sifatnya sangat subjektif, sesuai dengan versi subjek. Ya, bukan versinya peneliti, tapi versinya subjek. Jadi dari sudut pandang orang pertama. Nah, ya. Jadi pasti si apa namanya sudut pandang ini berawal dari kesadaran yang ngomong. Dalam hal ini adalah partisipan atau subjek. Ya, yang ngomong tentang kehidupannya, tentang dirinya, memaknai kehidupannya, memaknai dirinya gitu ya. Nah, pasti karena dari sudut pandangnya dia, maka pasti menggunakan kesadarannya dia, bukan kesadaran peneliti, bukan sudut pandangnya peneliti. Nah, ini sebagai cabang dari istilahnya itu yang diobrolkan itu tentang philosophy of mind ya, tentang philosophy of mind, bagaimana uh, pikiran kita atau kesadaran kita itu mempersepsi lingkungan, mempersepsi dunia ini. Ya tergantung kan, kalau di dalam penelitian teman-teman apa yang mau diteliti. Kalau mau meneliti tentang apa misalnya ya, kesadaran akan peran ibu gitu misalnya. Berarti ya si seorang ibu ini memaknai perannya itu ya, memaknai peran yang dia sandang, yang ada pada dirinya sebagai seorang ibu itu berdasarkan sudut pandangnya dia. Nah, itu.
di situ ya, intinya kan di situ. Nah, kalau tokoh-tokohnya teman-teman ada banyak ini ya, ada Sartre, ada Ponti, ada Scheler, ada Stein, banyak ya, Hannah Arendt. Nah, tapi yang terpenting adalah tokoh utamanya adalah Heidegger sebagai peletak dasar eksistensialismenya dan Edmund Husserl sebagai peletak dasar fenomenologinya. Jadi fenomenologi itu kalau ngomong filsafatnya itu bersandar pada eksistensialisme. Kemarin kita sempat nyinggung tentang tiga aspek ya, tiga aspek dalam kajian filsafat. Ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, ngomong eksisten atau eksistensi itu kan di wilayah ontologi, di wilayah. Jadi ngomong tentang tadi itu ya, peran ibu. Nah, itu kan ya oh, bagaimana keberadaan peran ibu itu? Itu eksistensi peran ibu itu seperti apa? Nah, ngomong eksistensi sesuatu ini, baik itu peran ibu, agresivitas, prestasi belajar itu kan semuanya anu ya, objek gitu, objek. Nah, objek ini kan tergantung bagaimana yang melihat itu memaknai objek tersebut. Misalnya kemarin tak contohi sedikit misalnya tentang rindu. Rindu itu manis seperti gula misalnya. Satu orang ngomong seperti itu. Berarti itu kan dari sudut pandangnya orang yang ngomong itu. Dan itu benar menurut yang ngomong. Meskipun subjek yang lain, orang lain ngomong bahwa rindu itu seperti pahit seperti apa misalnya. Pahit itu kayak apa ya? Seperti apa ya, mungkin seperti pokoknya sesuatu yang pahit seperti kopi misalnya, oh tapi bisa dinikmati misalnya kayak begitu ya, pahit tapi bisa dinikmati misalnya kayak begitu. Nah itu kan juga dari sudut pandangnya si orang yang lain dan itu boleh. Nah ini yang dimaksud dengan fenomenologi itu caranya seperti itu. Jadi dia melihat sebuah objek, melihat sesuatu itu berdasarkan kesadaran yang lihat dan itu tidak bisa disalahkan gitu loh. Nah intinya di situ teman-teman. Jadi realitas itu ada karena disadari. Nah, tapi realitas itu sendiri bukan berarti tanpa kesadaran manusia realitas itu kemudian tidak ada. Bisa jadi realitas itu tetap ada. Tapi keberadaannya tidak benar-benar bisa kita ketahui kan, kecuali yang kita sadari aja. Nah, gitu loh intinya maksudnya teman-teman. Semoga bisa dipahami ya. Jadi realitas entah itu realitas itu adalah agresivitas, prestasi belajar, peran ibu, eh, apa namanya ya, apa mana lah di industri organisasi engagement misalnya atau apapun itu ya. Nah, realitas ini itu hanya bisa diketahui sejauh orang yang apa yang mengalaminya itu sadar akan realitas tersebut. Ketika tidak sadar kan realitas tidak bisa dipahami. Ya realitas itu tetap misterius gitu ya. Jadi dunia ini tetap misterius kecuali yang kita sadari. Nah, dari sudut pandang kesadaran inilah fenomenologi apa ya namanya mendekati persoalan atau mendekati keberadaan entitas kebenaran pokoknya dari sudut pandang seseorang yang mengalami itu. Jadi bukan sudut pandangnya peneliti bukan, tapi sudut pandang orang yang mengalami. Intinya di situ ya teman-teman ya. Kalau teman-teman bingung, wah filsafat kok ruwet ya, kok agak ruwet, enggak. Sebenarnya enggak ruwet juga. Pokoknya intinya di situ bahwa realitas itu bisa dipahami sejauh orang yang bersangkutan itu menyadarinya. Maka wilayah kesadaran inilah yang diteliti. Jadi sudut pandang si subjek atau partisipan ini yang diteliti. Dan partisipan berhak memaknai apapun objek tersebut. Ya, objek kayak tadi contohnya banyak ya, sudah tak ulang-ulang. Entah kamu meneliti agresivitas, entah meneliti tentang kecemasan, entah meneliti tentang peran, entah meneliti tentang self concept atau apapun itu. Nah, objek itu sejauh orang yang mengalami ini memandangnya atau menyadarinya itu yang diteliti. Nah, makanya apa di penelitian fenomenologi kan tanya sedalam-dalamnya kan, biar kesadarannya si apa namanya si partisipan atau subjek ini bisa terungkap keluar gitu ya. Nah itu yang dilaporkan. Jadi memang kalau apa dijelaskan seperti ini, oh bisa paham dan kayaknya simple ya, kayaknya sederhana. Tapi nanti kalau melakukan mesti kompleks. Mesti teman-teman berhadapan dengan subjek-subjek yang kompleks, lingkungan yang kompleks, nanti
Bisa seperti itu. Tapi kompleksitas ini ketika teman-teman bisa menguaknya, bisa menuliskannya, bisa melaporkannya, maka penelitian teman-teman bagus. Yaitu sesuai dengan pendekatan fenomenologi kayak gitu. Semoga bisa dipahami ya. Ini pengantarnya dulu. Nah, habis itu nanti kita terjemahkan di aplikasinya seperti apa ya. Pendekatan fenomenologi tidak melihat apa yang dialami oleh manusia dari sudut pandang orang pertama ya, dari orang yang mengalami itu ya, dari subjek kita yang mengalami itu. Nah, fokus fenomenologi bukan pengalaman partikular, melainkan struktur dari pengalaman sadar. Jadi pengalaman itu kan tidak bisa dipilah-pilah ya, tidak bisa di apa istilahnya itu diasingkan dari lingkungannya. Orang mengalami sesuatu pasti berhubungan. Misalnya gini, si anak mengalami pola asuh. Ya, kita mau jadikan si anak itu sebagai partisipan. Maka dia pasti akan bersentuhan atau berada di konteks keluarga. Tidak bisa dilepaskan dari itu. Ya, baik itu perlakuan kakak, baik itu perlakuan orang tua terhadap kakaknya, bukan langsung terhadap dirinya loh ya. Kalau terhadap dirinya mungkin masih masuk skup pengasuhannya, tapi terhadap kakaknya juga ngaruh ke dia ternyata. Nah, itu jadi tidak bisa dilepaskan dari itu. Jadi pengalaman itu tidak bisa bersifat partikular, pasti menyeluruh. Jadi seluruh struktur kesadaran dari orang yang mengalami ini nanti yang diteliti di kuak ya. Tapi tetap dalam satu frame tema atau topik, misalnya parenting ya, parenting yang ditanyain, tapi seluruh persepsinya dia tentang parenting itu utuh. Nah, itu dikuak. Nah, ya ini realitas objektif yang mewujud di dalam pengalaman subjektif orang per orang. Nah, apa yang disebut realitas objektif yang di luar dirinya si subjek itu atau di luar diri kita itu objektif, tapi kan dimaknai oleh subjek. Nah, jadi subjektif. Jadi realitanya objektif, tapi tergantung bagaimana memaknainya. Jadi subjektif kemudian. Nah, letak paradoksnya yang kemarin juga pernah saya singgung, bahwa yang subjektif ini bisa jadi tetap dianggap objektif berdasarkan sudut pandang orang yang ngomong. Ya, berdasarkan orang yang ngomong. Artinya gini, kayak contoh, kalau ada orang bilang bahwa rindu itu seperti kopi, kan tidak bisa orang lain terus bilang nggak bisa, rindu itu seperti gula, kan tidak bisa orang orang lain menyalahkan yang ngomong bahwa rindu itu seperti kopi, karena orang yang nyalakan misalnya berpandangan bahwa rindu itu seperti gula, kan tidak bisa saling menyalahkan gitu. Disebut realitas itu dimaknai secara subjektif, tapi ya itulah yang objektif buat si pemakna atau orang yang memaknai itu. Ketika kita tidak ngotak-ngatiknya, ketika kita tidak mempengaruhinya, ketika kita tidak menyalahkan, dibiarkan itu apa adanya, maka itu jadi objektif menurut orang tersebut. Nah, ini paradoks objektif dan subjektivitas kemarin sudah saya jelaskan ya. Semoga masih ingat teman-teman. Gitu ya. Jadi menurut orang ini ya objektif karena kita tidak ngotak-ngatik, tidak mempengaruhinya. Makanya sudut pandang peneliti ini atau pemikirannya peneliti ini memang harus ditahan untuk tidak ikut terlibat dalam dalam data yang diungkap atau makna yang diungkap oleh partisipan atau subjek kita. Biarkan dia ngomong sesuai dengan persepsinya dia. Nah, itu fenomenologi di situ yang dikuatkan itu di situ. Fenomenologi berfokus pada makna subjektif dari realitas objektif di dalam kesadaran orang yang menjalani aktivitas kehidupannya sehari-hari. Jadi seperti yang tadi saya bilang, bahwa pasti yang kita gali dari subjek itu yang dia sadari. Kalau yang dia tidak sadari kan tidak mungkin bisa digali. Wong dia juga tidak sadar gitu ya. Nah, itu. Jadi realitas itu tergantung bagaimana seseorang itu menyadarinya ya. Kita lanjutkan. 3 kata kunci fenomenologi. Experience atau pengalaman, kesadaran, dan makna subjektif. Jadi ada sesuatu yang dialami oleh seseorang, terus dalam mengalami itu butuh dia menyadarinya kan? Butuh dia menyadari, dan itu dimaknai oleh subjek yang bersangkutan. Ini makna subjektif. Berarti 3 hal ini penting sebagai kata kunci di fenomenologi.
Makanya meneliti yang ngungkap ini, pengalamannya gimana, apa yang dia pikirkan, dia rasakan tentang pengalaman tersebut, apa maknanya menurut dia pengalaman tersebut. Nah, kita lanjutkan. Ciri pendekatan fenomenologi. Yang pertama, studi fenomenologi tidak tertarik mengkaji aspek kausalitas dari suatu pengalaman. Jadi, tidak harus satu, misalnya gini, di sebuah di lingkungannya subjek, teman ingin meneliti tentang apa, uh, misalnya apa namanya ya, bagaimana dia memikirkan tentang peran gender, gitu, misalnya tentang peran gender, misalnya peran gender dari seorang waria, misalnya bagaimana dia memikirkan tentang peran gender itu, dia memaknainya berdasarkan makna subjektifnya. Nah, di penelitian dengan pendekatan fenomenologi itu tidak tertarik untuk mencari tahu, misalnya gini, misalnya meneliti peran gender dan jenis kelamin, misalnya kayak gitu ya, jenis kelamin dan peran gender itu kan dua hal yang berbeda. Kemudian teman-teman menjadikan bahwa jenis kelamin tertentu pasti membuat orang itu berpikir tentang peran gender tertentu. Nah, jadi tidak pada sebab akibat seperti ini, tapi biarkan itu mengungkapkan dua hal itu, mengungkapkan dirinya sendiri-sendiri. Nanti pembaca yang berhak untuk menerjemahkan bahwa ini sebab, ini akibat, itu jadi netral aja, munculkan. Kalau mau meneliti dua hal misalnya, ya dua hal itu tidak selalu dihubungkan sebagai sebab akibat. Kayak saya itu dulu meneliti tentang pengalaman spiritual dan dinamika emosi, perubahan keyakinan beragama. Kan kalau kalau di kejadiannya, kalau kita ngomong logika, subjek-subjek itu seolah-olah mengatakan karena dia mengalami pengalaman spiritual tertentu, maka dia jadi beralih keyakinan. Kejadiannya bisa seperti itu, bisa seperti itu. Tapi kita tidak bermaksud untuk menunjukkan sebab akibat itu. Biarkan itu subjek sendiri yang, pokoknya subjek aja yang ngomongin, ditampilkan apa adanya gitu loh. Kalau subjek menyatakan itu sebab akibat, ya udah, bukan peneliti gitu loh. Jadi peneliti tidak tertarik untuk menyuguhkan itu, tapi biarkan itu apa adanya, menampilkan dirinya. Kalau kebetulan subjeknya ngomong sebab akibat, ya udah, nggak apa-apa gitu loh. Maksudnya gitu teman-teman di sini ya. Jadi tidak tertarik ngomong kausalitas itu, tapi justru kepada bagaimana seseorang mengalami suatu peristiwa. Jadi biar diceritakan, nanti terlepas dari kesan yang muncul adalah sebab akibat, itu tidak masalah gitu ya. Dan selain pengalaman itu juga bagaimana dia memaknai pengalaman tersebut. Fokusnya di situ. Fokusnya di situ pokoknya, di apa, pendekatan fenomenologi. Gitu ya. Sebentar, saya tak. Nah, yang kedua, studi fenomenologi berasumsi bahwa seseorang mengalami suatu peristiwa dengan segenap kesadarannya. Berarti seseorang itu kalau kalau sudah dibilang dia mengalami sesuatu, maka dia akan menggunakan kesadaran itu untuk mengalami itu ya. Kalau tidak sadar kan dia tidak akan merasa mengalami itu, kalau tidak sadar gitu ya. Nah ini kan pasti menggunakan kesadarannya. Kesadaran ini yang pada gilirannya akan menentukan perbedaan perilaku antara individu yang menghadapi situasi serupa. Karena itu perlu digali kesadaran terdalam dari subjek penelitian terkait suatu pengalaman. Ya, jadi meskipun ada beberapa orang mengalami hal yang sama atau mengalami peristiwa yang sama, belum tentu dia memaknai itu secara sama. Jadi itu digali sedalam-dalamnya. Setiap orang beda-beda nanti. Nah itu, setiap orang bisa beda-beda. Nah, suatu fakta yang diteliti dalam perspektif fenomenologi bersifat subjektif karena berdasar penuturan para subjek yang mengalami fakta atau peristiwa itu sendiri. Teknik pengambilan data di fenomenologi pastinya yang utama wawancara mendalam. Itu. Karena menggali makna, ya. Kita tidak bisa menginterpretasi hanya dengan melihat-lihatnya. Harus orang itu yang mengungkapkan, si subjeknya, si partisipannya yang mengungkapkan.
Itu ya. Jadi nanti kalau teman-teman mau menggunakan fenomenologi sebagai pendekatan atau paradigma, maka harus menggali sedalam-dalamnya. Biarkan si subjek atau orang yang bersangkutan yang mengungkapkan. Nah, ini tadi sudah disinggung. Ya, teman-teman. Tadi buru-buru sudah keluar ya pembahasan tentang ini. Objektivitas dan subjektivitas tadi. Bagaimana objektivitas dalam fenomenologi? Padahal orangnya itu mengungkapkan dari sudut pandangnya dia, berarti kan subjektif. Nah, bagaimana problem objektivitasnya? Kayak gitu ya. Jadi objektivitas dalam fenomenologi berarti membiarkan fakta berbicara untuk dirinya sendiri. Tadi yang sudah saya singgung. Bahwa ketika fakta itu dipersilahkan mengungkapkan dirinya, maka itu jadi objektif. Meskipun ini dari sudut pandang seseorang. Tapi kan orang itu mengungkapkan ya sesuai dirinya, apa adanya sesuai dirinya. Kita enggak ngotak-ngatiknya. Nah, itu yang disebut objektivitas. Objektif di dalam subjektivitas individu yang mengalami. Ya, ini paradoksnya yang tadi yang bilang ya. Hal ini bisa dicapai dengan epohe dan eidetik. Nah, itu. Apa itu epohe? Epohe itu si peneliti menangguhkan atau menunda penilaian terhadap fakta atau fenomena yang diamati sekalipun dia telah memiliki prakonsepsi sebelumnya. Jadi peneliti itu tidak mungkin dia tidak tahu tentang teori. Misalnya kayak meneliti tentang pola asuh, tidak mungkin dia kosongan tidak tahu tentang pola asuh. Pasti pernah baca-baca ya kan? Nah, tapi pada waktu si subjek atau partisipan itu mengungkapkan tentang pola asuh yang dia alami atau yang dia lakukan, pada saat itu si peneliti harus menahan bahwa dia tidak boleh pakai konsep-konsep yang sudah dia tahu, biarkan subjeknya aja yang mengungkapkan tentang pengalamannya dia, gitu loh. Itu namanya epohe, teman-teman. Jadi menahan diri si penelitinya. Nah, tanpa intervensi, penilaian baik buruk, tanpa positif negatif, tanpa menilai secara moral. Gitu. Jadi peneliti menahan diri. Itu intinya epohe di situ ya. Jadi kalau teman-teman besok mengomongin epohe itu menahan diri gitu aja ya. Nah, kalau kata Zainuddin kan intinya pengendalian diri. Nah, menahan diri termasuk kalau kaitannya ya. Yang kedua tentang eidetik. Jadi tadi kan bahwa objektivitas itu tercapai lewat epohe dan eidetik. Apa itu eidetik? Eidetik adalah memahami fenomena melalui pemahaman atas ungkapan atau ekspresi yang digunakan subjek. Artinya gini, eidetik itu kalau di dalam fenomenologi artinya sebenarnya memahami substansi, saripati, inti, gitu ya. Jadi kalau misalnya seorang subjek misalnya kayak ngomong bahwa rindu itu adalah kopi, maka enggak boleh teman-teman berasumsi bahwa oh kopi itu hitam, berarti rindu itu hitam. Misalnya penelitinya gitu ya, langsung berasumsi gitu. Atau kopi itu pahit, oh berarti rindu itu pahit. Kayak gitu. Nah, itu enggak bisa peneliti seperti itu kan harus dicari substansinya. Makanya ditanya lagi, maksudnya kopi seperti apa? Jadi pengalaman dia atas kopi itu harus diceritakan gitu loh. Jadi dia menganalogikan bahwa rindu itu seperti kopi, pasti punya pengalaman terhadap kopi gitu kan. Punya pengalaman tentang kopi. Nah, ini yang digali. Gimana maksudnya kopi? Nah, dia ngomong aromanya tercium dan segala macam. Wah, itu digali secara dalam itu ya. Itu makna meaning itu namanya. Nah, dalam hal ini peneliti melakukan empati. Empati itu berarti tidak boleh menghakimi. Berarti harus menggunakan sudut pandangnya si subjek itu, merasakan apa yang dia rasakan. Hanya itu, tidak mengintervensinya. Mencoba memasuki wilayah pengalaman pemikiran subjek melalui proses imajinatif. Ini yang disebut eidetik. Ya. Nanti ada pembahasan juga tentang eidetik. Nanti akan saya jelaskan jenis reduksi. Ada pembahasan sendiri tentang reduksi nanti. Saya jelaskan 3 jenis reduksi. Yang salah satunya adalah reduksi eidetik. Nanti saya jelaskan di bagian itu ya. Ada slide-nya sendiri nanti. Fokus penelitian fenomenologi. Ada 2 hal utama yang menjadi fokus penelitian fenomenologi, yaitu ada istilah tekstural dan struktural. Kalau tekstural itu tentang pengalamannya, tentang apa yang dialami oleh si subjek, oleh partisipan. Kalau struktural, ini bagaimana subjek mengalami atau memaknai. Jadi apanya, kalau di tekstural itu apa, makanya kalau di
di penelitian dengan pendekatan fenomenologi atau paradigma fenomenologi, teman-teman harus menyiapkan di dua kata tanya ini yang kuat. Apa dan bagaimana. Apa itu tentang pengalamannya, bagaimana itu tentang, ya bagaimana si subjek atau partisipan itu mengalami pengalaman tersebut. Bagaimana mengalaminya. Berarti ini berkaitan sama apa? Pemaknaan. Jadi bagaimana dia memaknai pengalamannya. Pertama, tentang pengalamannya itu sendiri, tekstural, dan kemudian struktural, tentang bagaimana dia memandang pengalaman itu atau memaknai pengalaman itu. Nah, itu ada dua itu ya. Ingat-ingat tentang tekstural dan struktural, tentang apa dan tentang bagaimana. Berdasarkan fokus tersebut, minimal ada 3 kemungkinan pertanyaan dalam studi fenomenologi. Jadi 3 pertanyaan utama ini yang nanti ketika teman-teman terjemahkan itu bisa banyak sekali pertanyaan di draft wawancaranya teman-teman. Tapi intinya pertanyaan itu biasanya akan ada di backbone atau di bersandar pada 3 pertanyaan utama ini. Apa aja itu? Yang pertama, bagaimana pengalaman subjek atau apa pengalaman subjek tentang suatu fenomena atau peristiwa. Terus yang kedua, bagaimana subjek mengalami. Ini tadi sudah dijelaskan tekstural struktural ya. Dan yang ketiganya, bagaimana pemaknaan subjek terhadap pengalaman tersebut. Jadi pengalamannya itu sendiri, terus bagaimana dia mengalami. Ya, jadi 3 ini ya, pengalamannya itu sendiri, bagaimana mengalami, dan pemaknaan terhadap pengalaman tersebut. Kalau mau dipecah, ini 3 pertanyaan utama kalau nanti mau menerjemahkan dalam draft pertanyaan wawancara, mesti nuansanya atau apa nuansa ya teman-teman, atmosfer atau nadanya itu mesti 3 pertanyaan ini, meskipun pertanyaannya banyak macam-macam. Itu letak topik utamanya di 3 pertanyaan ini. Ya. Tahapan umum dalam analisis data fenomenologi. Ya, ini penerjemahannya sebenarnya bisa bentuknya macam-macam teman-teman. Nanti boleh teman-teman cari referensi skripsi atau penelitian yang sudah pernah ada. Itu kayaknya mahasiswa itu pernah meneliti dengan EPP, Empirical Phenomenological Psychological. Ada yang pernah meneliti dengan IPA, Interpretive Phenomenological, saya lupa A-nya, IPA. Nanti ada saya lupa singkatannya ya. Nanti ada. Nah, tapi secara umum apapun namanya itu step-stepnya kurang lebih langkah-langkahnya kurang lebih seperti ini. Jadi tahap awal, peneliti memahami deskripsi secara umum fenomena yang dialami subjek penelitian. Jadi biasanya ini dibaca sampai memahami banget. Ya, data-data itu dibaca sampai merasakan apa yang dirasakan subjek, bisa berpikir dengan caranya subjek kayak gitu. Itu tahap awal. Tahap yang kedua, horizontalization. Horizontalization ini sebenarnya kalau mau dianalogikan itu gini teman-teman. Karena di dalam data itu pasti ada banyak value ya, ada banyak value. Nah, value itu sepanjang itu seperti yang dipikirkan subjek itu tidak apa-apa. Tapi kalau value itu tercampur sama value-nya peneliti, itu yang harus di horizontalization, diratakan. Jangan sampai ada. Nah, kalau teman-teman mau analogi kayak gini, pernah tahu nyetak batu bata ya? Nyetak batu bata, kan itu tanah itu kan dimasukkan ke cetakannya, kotak gitu. Blek. Ketika tanah itu dimasukkan, itu mesti kan tanah itu belum rata bagus seperti batu bata, itu kan masih bergumpal-gumpal di atas itu ya. Nah, itu kemudian dipres di atasnya, dipotong, seret ya, dipotong biar rata, biar semuanya masuk ke cetakan dan lebihnya dibuang gitu loh, seret. Nah, gitu ya. Nah, anggaplah lebihnya ini value yang di luar yang dipikirkan subjek, tapi yang dipikirkan oleh peneliti. Nah, ini harus dipres, seret, dipotong, dipres pokoknya, sehingga nanti akan terjadi perataan. Tidak ada sesuatu yang dilebihkan, tidak ada sesuatu yang dikurangi, jadi rata gitu. Namanya horizontalization. Jadi peneliti mengidentifikasi dan menginventarisir pernyataan-pernyataan penting sesuai dengan topik penelitian. Termasuk membuang sih tidak sesuai dengan topik penelitian, teman-teman. Nah, itu. Selain membuang sesuatu yang lebay-lebay tadi, yang tidak seporsi dengan yang dipikirkan subjek,
Lebihnya ini maksudnya lebih dari peneliti loh ya. Yang ikutan peneliti apa pemikiran peneliti itu ikut mencampuri, itu dipres, dibuang, seret, 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 gitu ya. Termasuk yang tidak sesuai dengan topik juga dibuang. Nah, dalam proses ini peneliti harus bersabar dan melakukan epohe untuk mendapatkan data-data objektif. Nah, itu yang dimaksud tadi. Kan ada istilah epohe. Epohe itu meredam bagaimana peneliti itu tidak mencampurkan pemikirannya. Di tahap horizontalization ini, epohe benar-benar harus dijaga. Yang ketiga, tahap cluster of meaning. Nah, setelah memilih pernyataan-pernyataan penting sesuai dengan topik, kita bisa mengelompokkan yang sejenis, dikelompokkan pernyataan-pernyataan sejenis. Nah, ini yang nanti bisa dibuatkan klaster tema, ya, klaster pembahasan. Setelah di klaster-klaster berdasarkan pernyataan-pernyataannya serupa, maka berikutnya ada tahap deskripsi esensi. Kalau sudah dikumpulkan kan butuh dijabarkan, diceritakan ulang. Nah, penceritaan ulang ini ya harus benar-benar disaring berdasarkan cara subjek mengungkapkannya. Menceritakan ulang kayak gitu ya. Ceritakan ulang. Mungkin ada bahasa-bahasa yang butuh diterjemahkan juga tidak apa-apa. Kalau misalnya dia pakai bahasa Jawa, tapi kutipan-kutipannya dia tetap pakai bahasa Jawa juga tidak apa-apa. Kita yang menerjemahkan, kita memparafrase. Nah, parafrase ini yang memang agak sulit ya. Parafrase itu memang harus benar-benar sudah melalui tahap horizontalization tadi itu. Jadi sudah meredam dalam melakukan parafrase itu ya cuma bahasanya aja yang beda, jangan sampai artinya beda. Cuma bahasanya yang beda, tapi artinya tetap sama. Pilihannya ini. Nah, ini yang sudah saya singgung tadi sebelumnya, bahwa ada EPP, teknik analisisnya namanya macam-macam ya. Ada EPP, empirical, phenomenological, psychological. Contohnya banyak ini. Saya dulu pakai EPP ini waktu skripsi ya. Waktu skripsi. Banyak kok jurnal-jurnal yang mencontohkan sampai teknisnya, sampai ada tabel-tabelnya. Kalau teman-teman mau membaca-baca bagaimana saya mengorganisir data, itu bisa di skripsi S1 saya, di ruang baca ada, atau kalau enggak itu coba diakses secara online, itu pasti ada. Entah di perpustakaan UNER-nya atau di perpustakaan Fakultas Kimia. Coba. Saya pakai EPP, Empirical Phenomenological Psychological. Ya, seperti yang kemarin pernah saya ceritakan, saya formatnya bikin sendiri, format tabelnya maksudnya ya. Kalau step-stepnya tetap mengikuti step-step umum seperti yang tadi dijelaskan. Sebelumnya tadi kan sudah dijelaskan langkah-langkahnya. Nah, ada juga namanya EPA, Interpretive Phenomenological Analysis. Nah, ini yang tadi, EPA ya. Ada juga namanya CNA, Critical Narrative Analysis. Pemilihan teknik analisis ini dilakukan sejak awal mengikuti tipe fenomenologi yang dipilih oleh peneliti. Jadi ditentukan aja sejak awal mau pakai apa. Dan itu harus apa namanya yang sesuai aja, yang dibutuhkan apa. Kalau butuhnya empiris misalnya, IPP lebih cocok empiris. Jadi benar-benar mengacu ke data empirik yang di lapangan itu seperti apa. Kalau ke interpretif, nah itu boleh aja interpretif. Ya, tapi interpretif ini kan tetap yang dijaga itu interpretif subjektif dari partisipan. Ya. Critical juga bisa, sudut pandang kritis, yang juga tetap dijaga pengkritisannya dari sudut pandang partisipan. Beberapa catatan di dalam pelaksanaan penelitian fenomenologi berdasarkan pokok-pokok metodologinya. Terdapat sejumlah konsekuensi dalam mengoperasionalkan penelitian fenomenologi, termasuk dalam menuliskan laporannya. Jadi ada konsekuensi-konsekuensi dalam beberapa aspek dalam penelitian fenomenologi, termasuk aspek penulisan laporan. Jadi kalau sudah memilih fenomenologi sebagai paradigma atau pendekatan, maka nanti ngefek kepada banyak hal di dalamnya. Jadi teman-teman harus benar-benar paham dampaknya kalau memilih satu paradigma tertentu. Nah, ini beberapa dampak yang terjadi pada beberapa aspek ini. Ada aspek bahasa yang digunakan, nanti ngaruh pada aspek latar belakang. Gimana sih latar belakangnya fenomenologi? Nah, itu juga ngaruh kalau sudah pilih fenomenologi.
termasuk rumusan pertanyaan penelitian atau fokus penelitian. Nah, di bab 1 itu ada namanya fokus penelitian atau fokus kajian penelitian. Kalau di kuantitatif namanya rumusan masalah. Ya. Terus ada batasan dominasi pengaruh teori. Nah, itu juga ngefeknya ke sana. Apa perannya teori? Nah, peran teori jadi dikurangi, mengecil di sini. Nanti akan dijelaskan satu persatu kok poin-poin ini. Ada tahapan reduksi fenomenologis yang dijelaskan dalam naskah. Tahapan-tahapan melakukan reduksi. Nah, ini nanti juga akan saya jelaskan lebih lanjut. Tadi saya sempat menyinggung karena di depan tadi sempat disinggung tentang eidetik. Nah, itu sebenarnya salah satu reduksi yang dilakukan dalam fenomenologi namanya eidetik. Nanti saya jelaskan. Pemilihan partisipan juga ngaruh. Bagaimana memilih subjek, memilih partisipan di pendekatan fenomenologi, nah itu juga ngaruh. Penggalian datanya gimana, ngaruh. Analisisnya gimana juga berpengaruh, ya. Termasuk nanti yang sudah disinggung tadi, memaparkan atau melaporkan hasilnya itu. Mari kita jelaskan satu persatu, kita bahas satu persatu. Pertama, pengaruhnya untuk latar belakang. Karena merupakan studi tentang pengalaman, maka data bahwa antar individu yang menghadapi situasi serupa bisa memiliki pengalaman yang beragam, perlu dipaparkan dengan narasi yang mengalir, tidak kaku seperti teori ya. Jadi dideskripsikan, diceritakan dengan cara yang mengalir atau bertutur. Nanti kita juga akan singgung ini di bagian pemilihan bahasa ya, pemilihan bahasa. Contohnya, menjadi perempuan lajang pada dasarnya bukan selalu sebuah pilihan yang direncanakan dan dikehendaki sebelumnya. Ini contoh latar belakang ya. Kondisi ini membuat perempuan lajang sampai dengan rentang usia tertentu terus bergulat, mengalami rangkaian dialog dalam diri untuk mengambil pertimbangan maupun penguatan atas status sebagai seorang lajang yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologisnya. Jadi dari sini sudah kelihatan teman-teman bahwa ini dari nanti penelitiannya pasti menggunakan sudut pandang perempuan lajang. Ya, karena di sini sudah dijelaskan bahwa sampai pada rentang usia tertentu terus bergulat. Ada kata-kata kuncinya yang nanti pasti akan berkaitan dengan pemikiran, perasaan dari seseorang. Nah, dalam hal ini perempuan lajang ini ada rangkaian dialog dalam diri. Nah, itu kan berarti cuma dia yang tahu kan, cuma si perempuan lajang ini. Nah, nuansanya sejak latar belakang itu sudah kelihatan kayak begini, teman-teman. Yang pada akhirnya berdampak pada kesejahteraan psikologinya. Terdapat pengalaman yang berbeda antara individu satu dengan yang lain dalam berproses menuju kesejahteraan psikologi sebagai perempuan lajang. Di situ tertulis terdapat pengalaman yang berbeda antar individu. Nah, itu kan jelas berarti nanti udah kelihatan pasti menggunakan sudut pandang individu-individu tersebut. Fenomenologi khas banget. Sejak dari latar belakang juga seperti itu gitu ya. 5 orang perempuan lajang yang ditemui oleh peneliti dalam studi pendahuluan. Nah, berarti ada studi sebelumnya ini. Misalnya nanya-nanya dulu ya, preliminary itulah ya. Biasanya anak-anak sebut preliminary. Jadi sebagai penjajakan untuk memperkuat persoalannya di lapangan. Nah, ini. Itu latar belakang. Bagaimana dengan aspek lanjutannya nih. Nah, aspek pertanyaan penelitian, apa dampaknya terhadap pertanyaan penelitian atau fokus penelitiannya. Nah, kalau yang ini tadi sudah dijelaskan bahwa ada 3 hal yang menjadi fokus pertanyaan penelitian. Tentang pengalamannya itu sendiri, tentang bagaimana mengalaminya, dan tentang bagaimana memaknainya. Nah, gitu ya. Jadi ada aspek pengalaman, kesadaran, dan pemaknaan. 3 aspek ini yang jadi pertanyaan kunci ya di penelitian dengan paradigma fenomenologi. Itu pengaruhnya terhadap pertanyaan penelitian. Bagaimana pengaruhnya terhadap pengelolaan dominasi teori? Nah, dalam studi tentang pengalaman subjektif seseorang, kredibilitas dan objektivitas hasil penelitian terletak pada bagaimana temuan penelitian tepat mendeskripsikan apa yang dialami dan dihayati individu dari pengalamannya, bukan pada kesesuaian dengan teori. Jadi tendensinya bukan membandingkan atau menjustifikasi perkataan subjek itu pakai teori, enggak. Biarkan
pernyataan subjek itu muncul sebagaimana adanya. Tadi sudah berkali-kali disinggung bahwa ini justru yang objektif. Subjektivitas si subjek inilah yang objektif gitu ya. Karena itu peneliti perlu selalu mengelola agar sejak awal tidak terbawa mindset teoritik yang kemudian tanpa sadar banyak mengarahkan saat berinteraksi dengan partisipan data pengalamannya. Ini dalam berinteraksi pun nanti ketika mengambil data juga jangan sampai teman-teman menggunakan banyak sudut pandangnya si peneliti. Justru menghayati sudut pandang subjek. Misalnya kayak tadi, kembali lagi ke contoh kopi tadi, rindu itu seperti kopi. Lah kalau kita memaknai itu berdasarkan pengalaman peneliti, bukan pengalaman subjek. Bisa saja ketika si subjeknya ngomong kangen atau rindu itu seperti kopi, Mas. Terus si penelitinya bilang, oh pahit, berarti pahit ya. Waduh, seperti itu ya pengalaman. Tolong diceritakan tentang kepahitan hidup Anda. Padahal sebenarnya ini orangnya kan masih belum menjelaskan makna kopi itu, tentang rindu itu, menggunakan makna kopi itu tadi seperti apa. Keduluan mindsetnya si peneliti ini langsung bilang, oh berarti pahit ya, tolong diceritakan pengalaman pahit Anda, langsung kebawa ke sana. Nah itu, hati-hati dengan itu. Jadi persepsinya atau prakonsepsi dari peneliti masuk teori, ternyata misalnya kayak gini, misalnya ngomong bahwa gini, jadi adik saya itu sering menyerang temannya, dan ketika saya ajak ngobrol itu sebenarnya dia tidak bermaksud apa-apa, tapi dia menyerang. Langsung di kepalanya si peneliti keluar teori-teori tentang impulsivitas. Oh ini anaknya impulsif. Impulsivitas itu kayak begini. Nanti secara tidak sadar mengarahkan kepada pertanyaan dia berikutnya, pertanyaan si peneliti berikutnya. Nah itu berarti kan terpengaruh oleh teori yang sudah dia miliki, kayak gitu. Itu ditahan, gitu ya. Itu. Jadi teori itu punya peran yang diminimalisir. Aspek yang keempat, dalam proses analisis ada istilah reduksi dan refleksi. Nah, tadi selain 3 hal yang sebelumnya tadi, dampaknya penggunaan paradigma fenomenologi juga berdampak pada bagaimana menganalisisnya, terutama dalam aspek reduksi dan refleksi. Nah, sebelum ini saya tadi sempat berjanji bahwa saya akan menjelaskan ada 3 jenis reduksi dalam fenomenologi. Ada namanya reduksi fenomenologis. Nah, kalau kembali lagi ke konsep fenomenologi itu kan terdiri dari kata fenomenon dan logos. Kalau logos itu ilmu lah ya. Logos itu namanya ilmu. Fenomenon itu adalah sesuatu yang tampak, sesuatu yang tertangkap indera dan disadari oleh si seseorang yang punya indera tersebut, yang menggunakan indera tersebut. Itu fenomena. Jadi fenomena itu apa yang disadari aja. Sedangkan nomenanya sendiri, benda yang sedang diamati itu sendiri bisa punya arti yang berbeda. Itu misterius. Tidak pernah benar-benar kita memahami satu kondisi. Ya, tidak pernah. Kita hanya mempersepsinya. Dengan menggunakan apa? Kesadaran kita. Sementara sesungguhnya si objek itu atau benda tersebut kita tidak benar-benar paham. Itu namanya nomena, yang objek yang sesungguhnya itu. Nah, fenomenologi berawal kalau teman-teman mau memahaminya, pegang aja dulu ini secara etimologi artinya kayak begitu. Makanya fenomena yang dipelajari, sesuatu yang disadari oleh seseorang. Nah, itu kalau direduksi eidetik, nah itu benar-benar yang dialami, yang disadari oleh subjek yang mau dipakai. Itu reduksi fenomenologis. Yang kedua ada namanya reduksi eidetik atau eidetis. Ya, reduksi eidetik ini intinya adalah mereduksi substansi, bahwa yang dipakai itu inti pengalaman apa yang benar-benar itu berasal dari subjek,
benar-benar dialami oleh subjek itu substansi. Intinya tentang apa? Substansi yang dialami oleh subjek. Nah, itu. Dua hal ini tadi, reduksi fenomena, apa yang tampak dulu, dan kemudian apa makna dari yang tampak itu direduksi eidetik. Jadi apa yang tampak, apa yang dialami itu direduksi fenomenologis, itu diambil. Terus apa makna dari yang dialami tersebut ini direduksi eidetik. Dan yang ketiga ada namanya reduksi transendental. Kalau yang tadi dua reduksi yang sebelumnya, fenomenologis sama eidetik, ini berkaitan sama pengalamannya. Kalau transendental ini berkaitan dengan yang mengalami. Ya, berarti ini lebih memperhatikan bagaimana subjek tersebut, bagaimana orang yang mengalami, gitu ya. Tentang diri si orang yang mengalami ini transendental. Ya. Karena kan ketika seseorang berpendapat tentang sesuatu itu bisa jadi sangat eksternal ya. Kayak misalnya teman-teman punya benda gitu ya. Misalnya anggaplah parfum gitu ya. Parfum ya. Parfum ini bungkusnya bagus, baunya enak, wangi, seger, nggak bikin pusing, nggak terlalu mencolok misalnya kayak gitu. Itu kan dia berpendapat tentang objek. Nah, bagaimana dengan reduksi transendental? Transendental itu sama kayak begini. Saya tuh suka bau yang soft. Kayak gitu loh. Saya lebih suka bau-bau yang soft. Karena saya itu sangat peka terhadap bau-bau yang terlalu mencolok. Nah, itu transendentalnya. Nanti itu berkaitan kan sama objeknya. Nah, parfum ini soft, gitu. Nanti akan ada data-data transendental kayak nah, karena itu saya suka. Saya itu orangnya lembut orangnya, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu reduksi transendentalnya di situ. 3 hal yang harus diperhatikan terkait dengan reduksi ya. 1, informasi partisipan tidak terpengaruh oleh teori-teori pengetahuan atau keterangan ilmiah. Pengalaman yang disampaikan adalah murni berasal dari apa yang partisipan sendiri rasakan. Oke. Yang kedua, informasi yang diberikan partisipan bukan merupakan penilaian benar atau salah. Jadi tidak ada justifikasi, tidak ada judgement. Iya, wis. Sesuai yang dimaknai partisipan. Yang ketiga, pandangan atau pengalaman pribadi peneliti terkait topik yang tidak diteliti harus dikesampingkan sementara. Ya. Ini perlu refleksi. Maksudnya refleksi itu tadi kan ada reduksi dan refleksi. Refleksi itu harus sering-sering melihat kembali bahwa, ini sudah masuk ini pandangan saya ini sudah masuk. Misalnya saya penelitinya ya. Wah, ini saya sudah mulai terpengaruh oleh pengalaman saya yang dulu. Saya pernah mengalami kayak begini. Itu harus sering-sering refleksi gitu, sehingga tidak kebablasan. Jadi direm lagi, refleksi lagi gitu. Sering melakukan itu. Ya, jadi ada reduksi dan ada refleksi. Tuh. Contoh uraian reduksi, ini ada contohnya teman-teman. Adapun tahap reduksi fenomenologis yang dilakukan peneliti antara lain, ini kayaknya mengambil dari sebuah laporan ya. Saat menjalankan epohe, peneliti membaca sebuah transkrip berkali-kali sekaligus mendengarkan kembali rekaman dari para partisipan penelitian. Ini kayaknya penjelasan yang dilakukan step-step atau aktivitas yang dilakukan peneliti di biasanya ditulis di bab 4 itu ya. Hal ini peneliti lakukan agar peneliti bisa merasakan transkrip secara menyeluruh dan mengecek kembali kata-kata yang ada di transkrip dengan hasil rekaman wawancara apakah ada yang masih terlewatkan. Dalam proses ini, peneliti sekaligus melakukan refleksi sebagai upaya untuk melihat ke dalam diri peneliti sendiri tentang berbagai asumsi yang terpikirkan. Tadi sudah saya jelaskan ya, bahwa selain menahan diri itu tidak mengungkapkan sesuatu, juga harus berefleksi. Jangan-jangan kita sudah memasukkan pandangan kita, teori-teori yang kita miliki, gitu. Tahap selanjutnya, peneliti menjalankan horisontalisasi. Ya, ini sudah tak jelaskan tadi, seperti cetakan batu bata itu harus dipres. Jadi tidak ada sesuatu yang dilebih-lebihkan akibat sudut pandang peneliti. Misalnya, ketika subjek bercerita tentang masa ketika dia putus, ditinggalkan, atau bercerai lah ya, sing rotok dramatis sih lah. Bercerai dan ditinggalkan suaminya, dan ternyata si
apa namanya, si peneliti ini pernah orang tuanya bercerai misalnya, si peneliti ya. Kemudian akhirnya gampang sekali terbawa, terhanyut, terus baper, nah itu ya. Dan kemudian akhirnya melebih-lebihkan, misalnya gini, si orang tuanya si peneliti ini kebetulan pro ibunya karena ayahnya menyakiti gitu ya misalnya. Nah, ketika si peneliti berpendapat tentang apa eh, tentang apa misalnya, dia misalnya bercerai atau orang tuanya dia bercerai, bisa jadi dia atau orang tuanya misalnya ya. Dan kemudian dia berbicara dari sudut pandang si suami atau ayahnya dia misalnya, atau dirinya dia kalau dia laki-laki, dari sudut pandang si suami ya. Maka ada banyak rasionalisasi pembelaan misalnya dari si peneliti, tidak sadar dia. Atau sebaliknya, ketika si subjeknya berbicara tentang ibunya atau tentang uh, istrinya dia, atau tentang kalau dia perempuan berarti tentang dirinya, maka sangat dimilu-milukan, baper, sangat seperti mendramatisir, karena dia sangat pro ibunya gitu misalnya. Pada saat perceraiannya orang tuanya, dia sangat pro ibunya. Nah, itu harus dipangkas, dipres seperti batu bata tadi, harus rata. Penonjolan-penonjolan karena pengaruh hal yang eksternal ini. Dalam hal ini tadi peneliti tadi itu harus dipres, dipangkas. Harus rata gitu ya. Harus kembali netral gitu ya. Ya gitu, itu fenomenologi. Contoh uraian refleksi. Ini refleksinya. Tadi kan sampai pada di bagian bawah refleksi, dan kemudian belum ada contohnya, ini nggak ada contohnya. Pada saat peneliti merefleksikan fenomena pernikahan dini ini, nah kalau dia ini si peneliti ini, tadi sudah saya contohkan. Nah kalau yang ini dia punya pengalaman bersuami istri, berumah tangga maksudnya ya, dia berumah tangga sama istrinya. Dan dia punya subjek ini para perempuan ya, ada berapa ini ya, 5 subjek kalau salah, 5 subjek perempuan dengan kisaran usia 15 tahun, bahkan ada yang 14 tahun, terus pendidikan sekolahnya ada SD atau SMP. Sementara dia si peneliti ini kan sudah punya pengalaman berumah tangga. Padahal istrinya itu S1 pendidikannya kayak gitu ya. Terus dia menikah pada usia 29 tahun. Atau istrinya menikah pada usia 29 tahun gitu. Nah, kalau si peneliti ini menggunakan pengalaman tersebut untuk menjudgment atau menilai gitu ya, menilai para subjeknya yang latar belakangnya berbeda, usianya pada waktu menikah 15, ada yang 14 tahun, ada yang 15 tahun, pendidikannya SD, SMP, kan enggak pas, enggak boleh. Nah, ini yang disebut berefleksi. Oh iya ya, istriku itulah S1 gitu misalnya. Oh iya ya, aku kan saat menikah itu istriku usianya 29 tahun misalnya kayak gitu. Nah itu kan tidak sama dengan subjek saya gitu misalnya. Nah itu tidak boleh, itu harus begitu, harus direfleksikan terus begitu, tidak boleh mencampuri itu, pengalaman kita itu. Nah, harus sering-sering difilter gitu lewat refleksi gitu ya. Beberapa catatan dalam pelaksanaan penelitian fenomenologi. Oh ini lanjutannya Mas Yan, ke apa pengaruhnya terhadap partisipan penelitian. Jadi partisipan itu harus punya pengalaman yang sesuai dengan topik yang kita teliti. Karena kan yang digali kan pengalamannya dia. Kan dia harus pernah mengalami. Nah itu intinya kalau dalam pemilihan partisipan di situ. Dia harus pernah mengalami topik yang akan kita teliti. Yang keenam, penggalian data. Penggalian datanya lewat in-depth interview, karena itu metode utamanya. Melibatkan kontak yang intens bersama subjek. Maka kalau teman-teman ternyata penelitian-penelitian nanti menggunakan pendekatan fenomenologi dan harus online, maka ya harus intens meskipun via online. Tetap harus menjaga kontak, harus melihat dia sedapat mungkin ketika wawancara, ya tetap bisa mengamati dia, reaksi dan segala macamnya, ekspresinya dia kayak gitu ya, biar bisa masuk ke kehidupannya dia gitu ya. Paparan hasil, apa dampaknya terhadap paparan hasil? Berupa deskripsi pengalaman sebagaimana disadari dan dihayati oleh partisipan, dituangkan dalam bentuk uraian detil yang
dapat disertai dengan ini dapat disertai ya, jadi tidak wajib. Dapat disertai dengan bagan. Misalnya bagan keseluruhan temuannya dibentuk atau digambarkan dalam bagan. Dan itu tidak harus dalam bagan itu. Yang intinya adalah yang penting deskriptif. Karena kan ini melaporkan tentang kehidupannya si subjek. Jadi inti di paparan hasilnya itu yang deskriptif itu justru. Yang story-nya itu, ceritanya. Jadi pendekatan ini tepat digunakan jika peneliti akan menggali pengalaman seorang atau sekelompok orang akan sesuatu. Jadi dia pernah mengalami itu, baik itu orang atau kelompok orang itu pernah mengalami itu. Misalnya pengalaman pertumbuhan pasca trauma pada korban kekerasan seksual. Ya. Jadi pengalaman bertumbuh, pengalaman resilient misalnya, atau pengalaman survive misalnya, setelah menjadi korban kekerasan seksual. Nah itu kan subjektifnya dia yang bisa mengungkapkan ini, si partisipan. Atau pengalaman menghadapi stigma sosial pada pasien COVID-19. Jadi bagaimana menghadapi tetangga, menghadapi wah itu pandangan orang-orang terhadap dia, bagaimana dia memaknai itu. Contoh ya itu ya. Yang berikutnya, fenomenologi tepat digunakan jika peneliti ingin menggambarkan penghayatan dan pemaknaan seorang atas kejadian dalam hidup yang pernah dialami. Ini sudah jelas. Terus yang ketiga, fenomenologi tepat digunakan jika peneliti ingin memperoleh pemahaman atas suatu fenomena dari kacamata atau sudut pandang orang yang mengalami. Sebab peneliti meyakini bahwa kebenaran ada secara subjektif dalam diri individu yang mengalami tersebut. Dan tidak semua terjelaskan oleh hasil-hasil penelitian yang telah ada. Jadi tidak bisa dicari di teori, tidak bisa dicari dari penelitian yang sudah pernah ada, tapi harus dari subjeknya secara langsung. Itu fenomenologi. Nah, penelitian ini dianggap berhasil apabila satu, temuannya benar-benar merepresentasikan apa yang dialami dan dihayati oleh individu dari pengalamannya. Selama tidak terintervensi oleh pemikiran teori, tapi memang benar-benar bisa mengungkapkan apa yang dipikirkan, dirasakan oleh subjek, itu bisa dianggap berhasil. Nah, itu baru satu. Yang kedua, mampu memenuhi prinsip epoche dengan optimal. Jadi benar-benar bisa meredam pemikiran atau judgement dari peneliti. Jadi tidak sembrono menginterpretasi, memaksakan analisis atau menggiring penggalian data maupun penarikan hasil penelitian berdasarkan kacamata teori tertentu maupun asumsi atau pengalaman peneliti. Jadi tidak bisa. Peneliti tidak bisa berasumsi berdasarkan pengalamannya maupun berdasarkan teori. Nah, itu dikatakan berhasil. Dan yang ketiga, hasilnya itu harus dalam. Karena harus digali banget secara dalam. Ya. Itu perkuliahan kita. Saya pikir sudah selesai. Saya tutup ya, teman-teman ya. Terima kasih buat perkuliahannya kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Sampai ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.